Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah kita rasakan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas dengan mengedepankan tema tebusan apapun ya dari orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir tidak akan diterima walaupun emas penuh bumi. Jadi tebusan apapun tidak akan Allah terima. Karena seluruh yang ada di bumi ini kepunyaan Allah. Maka orang-orang kafir ingin menebus dirinya dari dahsyatnya azab, ya, baik ditebus dengan harta dan bahkan akan ditebus dengan keluarganya. Tapi tebusan itu tidak diterima sedikit pun. Mari kita awali sebagai muqaddimah dengan Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 91. Surat Ali Imran surat 3 ayat 91.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين Sadaqallahul azim. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tembusan dari seorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak diperoleh pertolongan. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam keadaan dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun ya, dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Maksudnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka di dunia ini pasti yang dicari atau dikumpul-kumpulkan ya itu akan terlihat jelas mereka yastahibbunal hayatid dunya. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia ini. Makanya mereka menumpuk kekayaan. Emas, perak dan sebagainya. Nah, ketika kelak diazab, maka orang-orang kafir ini ingin sekiranya bisa menebus diri dengan harta benda yang mereka kumpulkan itu. Akan tetapi tetap saja Allah tidak akan menerima tebusan dari mereka. Ya. Walaupun apa yang dimiliki di dunia ini tetap saja Allah tidak akan menerima tebusan itu. Kita perkuat ya ayat ini dengan Quran surat 5 surat Al-Maidah
ayatnya 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan di tanah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Ya. Lagi-lagi Allah memperingatkan. Ternyata bagi orang-orang yang kafir, ya maksudnya kafir di sini adalah kalau dalam lisanul Arab, ya kata kaffaro yukaffiru kufron itu artinya menutup-nutupi. Maka petani disebut al-kuffar. Petani itu disebut al-kuffar karena petani seringkali menutupi biji-biji. Jadi biji apa? Nah ditutupi kan, ditutupan. Gitu. Nah itu petani disebut al-kuffar. Maka orang yang kufur, maksud dalam ayat ini adalah orang yang dia tahu kebenaran, akan tetapi kebenaran itu dia tutupi. Gitu. Makanya disebut kafir. Kafaru. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya mereka orang-orang yang kafir, yang menutupi kebenaran dari Allah. Gitu ya. Dia sudah tahu akan tetapi ditutupi. Ya benar dah. Dia itu menilai bahwa Islam ini benar, ajaran Islam ini benar, tetapi mereka menutupinya. Nu benar itu ditutupan. Nah, kafir we, gitu disebut nate. Nanya non Islam. Nah, kafir mah kafir. We. Arti kafir itu dia menutupi. Gitu. Jadi menutupi kebenaran, ya seolah-olah tidak ada kebenaran itu karena dia sudah ditutupi.
Itu. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, jami'a seluruhnya, wa mislahu bahkan, ya, dan dia mempunyai yang sebanyak itu pula, wa mislahu seperti itu pula, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima dari mereka tebusan apapun, walahum azabun alim, dan mereka memperoleh azab yang pedih. Jadi seolah Allah mengingatkan kepada kita, orang yang beriman, tuh kekayaan apapun yang dimiliki oleh orang-orang kafir, dia ingin menebus dengan harta yang dikumpul-kumpulkannya, tidak akan diterima. Apapun yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu, kata Allah, tidak akan diterima. Jadi walaupun dia, jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima darinya. Maju sedikit, surat 6 ayat 70, surat Al-An'am surat 6 ayat 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون
Sadaqallahul azim. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan sembahullah, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya perlindungan dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dirumuskan ke dalam neraka sebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Ya, sadaqallah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Maksudnya adalah orang yang menjadikan agama, yakni agama Islam yang disuruh mereka mematuhinya dengan sungguh-sungguh, mereka sebagai main-main dan senda gurau. Artinya menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau ialah memperolok-olokkan agama itu, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atas dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Tinggalkan. Jadi agama teh dianggap naonnya? Heureuyaan gitu. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Biasanya kata Allah dalam ayat ini, ketika orang yang bermain-main dalam agama, biasanya itu dia tertipu dengan kehidupan dunia. Maka agama teh dianggap iya we. Dijadikan kedok beragama. Dijadikan main-main. Nah, tinggalkan orang yang seperti itu, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ini fakta. Nah, maka peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Peringatkanlah, elingan canaku Quran, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Nah, sebetulnya kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran ini ya supaya tidak setiap diri itu tidak terjerumus ke dalam neraka. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tak ieu fungsi nak mentadaburi ayat-ayat Allah teh supaya ya masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Jadi dielingan, diemutan ke Quran. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Tuhnya moal aya anu melindungi jeung moal aya anu maparin syafaat pertolongan selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima tebusan itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Tuh. Jadi upami saur Sunda mah meureunnan teu euy. Naon teu euy teh? Teu eling-eling. Teu euy. Jom-jom we dina kekafiran. Rajeun beragama, agama diolok-olok. Dipermainkan. Gitunya.
Jadi Allah memerintahkan supaya ingatkanlah dengan Quran. Kenapa harus diingatkan dengan Al-Quran? Karena Al-Quranlah ya sebagai naziro, sebagai pemberi peringatan, ngelingan, ngemutan, supaya tiap-tiap diri ini tidak dijerumuskan ke dalam neraka. Makanya kita alhamdulillah berusaha untuk memahami, mendalami mutiara-mutiara Al-Quran yang terkandung di dalam ya, kitab suci Al-Quran ini. Kita fahami terus ya, setelah kita fahami sedikit demi sedikit ya, qalilan faqalilan kita mengamalkannya. Kenapa? Iya. Jadi seolah-olah dia itu beragama. Padahal gitu kan? Padahal agamanya hanya dijadikan tameng. Dijadikan kedok, nama lain agama gitu. Supaya seperti beragama. Padahal di dalamnya itu apa? Kepalsuan. Dusta belaka itu. Ya, sama pencitraan. Allah, apa pencitraan? Berat bahasana. Pencitraan. Ya. Hari itu mah geus jadi agamana teh kalaka di ieu nya. Itu. Jadi banyaklah, bukan hanya bermain intrik politik ya, tapi juga banyak orang yang memakai kedok agama demi kepentingan kelompoknya, demi kepentingan pribadinya, demi kepentingan hawa nafsunya. Itu banyak. Itu. Tapi kedoknya teh agama. Itu. Sebab kenapa di dalam agama? Karena kalau dalam agama tidak ada yang mengaudit. Soksan wanting anu wantun mengaudit. Itu. Ya. Siapa yang mengauditnya? Langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengaudit. Ya. Jadi tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Tapi elingan ke Quran. Kalau jika sekiranya ya, mereka kelihatan kelihatan di dalam memperolok-olokan agama. Banyaklah contoh-contohnya, banyak sekali. Orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai senda gurau dan main-main. Makanya arti menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau ialah memperolok-olok agama itu, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya atas dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Atas dasar main-main dan tidak sungguh-sungguh. Ya, telilah. Itu. Nah, makanya inilah yang dialamatkan kepada orang-orang yang kufur, cenah nutup-nutup tu bener, cenah gitu. Sehingga walaupun dia mendapatkan harta kekayaan, kemudian harta kekayaan itu kelak akan dijadikan tebusan dari azab hari kiamat, sedikit pun Allah tidak akan menerima tebusan itu dari mereka. Sok cenah rek naon wae moal diterima tebusanana. Nah, ini berarti kita orang-orang yang beriman ya sangat ditekankan jangan sampai ya kita ketika mempunyai harta gitunya
Kemudian harta itu hanya dipergunakan sebagai kebanggaan. Da geuningan nu dibangga-banggakeun teh akhirna mah ditinggalkeun. Gitu. Setelah ditinggalkan malah akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Sok ayeuna orang-orang yang terus menumpuk-numpuk harta, ya. Setelah bertumpuk, kemudian dia meninggal, hartanya itu ya dimanfaatkan oleh orang lain, tapi hisabnya oleh sang pemilik harta itu dihisab nanti. Padahal si hartanya itu dipergunakan bukan oleh dirinya, kan oleh karena meninggal ya meninggalkan harta yang banyak, ya. Kemudian harta itu akan dipertanggungjawabkan walaupun dipakainya oleh orang lain. Sudah urang nu neanganna cenah lamun teh nya. Kamu yang mencarinya. Walaupun dipergunakan oleh orang lain, tetap kita yang kena. Yang akan mempertanggungjawabkan itu hisabnya kelak di akhirat. Nah, maksudnya adalah walaupun si harta banyak itu akan dijadikan tebusan bagi orang-orang yang kafir, kan tidak ada apa-apanya. Karena tujuan hidup di dunia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Tapi ternyata kebanyakan manusia mereka telah terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Maka kata Allah, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala tagurrannakum billahil gharur." Jangan engkau terperdaya dengan kehidupan dunia ini dan jangan engkau terperdaya oleh penipu. Dalam kurung itu siapa penipu? Itu setan. Itu. Jangan terperdaya dengan setan. Karena setan senantiasa yasudduna, mereka menghalang-halangi anis sabil, dari jalan yang benar. Itu pastilah di mana-mana setan teh ngaganggu ya, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa an samailihim. Diderek di sisi tigigir, diharap di tukang. Setan itu senantiasa akan terus ya menggoda manusia supaya manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan mengkufurinya. Jadi sekali lagi, tebusan apapun yang hendak dijadikan tebusan oleh orang-orang yang kafir, ya, mereka tidak akan diterima sedikit pun tebusan itu. Kemudian di akhirat kelak, orang-orang yang diberikan kesempatan di dunia, ya, akan tetapi tidak mempergunakan umurnya dengan keimanan, bahkan habis dengan kekufuran, maka akibatnya mereka akan berteriak di dalam neraka. Ya, surat 35 ayat 37. Ya, surat Fatir surat 35 ya ayat 37. 35 Fatir ayat 37. Boleh dari 36-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Sadaqallah. Lagi-lagi yang ya dikatakan dalam firman Allah ini orang-orang yang kafir, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang sangat ingkar, sangat kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Kemudian Allah menyatakan, awalam nu'ammirkum, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi persis ketika kelak mereka berteriak pun Allah menyatakan bahwa bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kan ada itu orang yang terpanjang umurnya, kalau zaman sekarang mungkin hanya 120 lah, ya, 130, moal lagi ke 250. Kata ge kemudian geus kari tulang jeung kulit 1000 nya.
Sedangkan setiap tahun diulang tahun kan panjang umurnya. Panjang umurnya, harayang panjang umur. Ada yang ketika didoakan semoga panjang umurnya. Kayak cenah. Entong didoakeun panjang umur cenah. Bisi ripuh cenah. Ayanya alimun. Kumaha tuh? Berkah umurnya we cenah. Ulah panjang umurnya lah. Sebab panjang umur teh cenah. Ya, enak panjang umur. Tapi memang kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, yang panjang juga amalnya. Panjang umurnya, banyak amalnya. Panggoreng-gorengna manusia, ya, seburuk-buruk manusia adalah yang pondok umurnya, banyak dosanya. Kerma pondok nih. Nyaloba dosa, aduh. Munol, bebenangan. Walilah di sabda. Iya, betul. Memang tidak ada yang melarang, ya, dalam hal di dunia. Tidak ada yang melarang. Bahkan Allah pun memerintahkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah cenah kebahagiaan negeri akhirat. Tapi tetap nomor hiji nama carilah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi carilah kebahagiaan untuk kelak negeri akhirat, gitu kan, dengan apa yang fima ataqallahu, terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya fasilitas yang Allah berikan berupa dunia ini adalah untuk menuju kebahagiaan akhirat. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka. Kamu pun jangan melupakan nasibmu minad dunia, dalam kebahagiaan dunia. Artinya apa? Allah memerintahkan untuk menjaga keseimbangan. Kan wa wada'al mizan. Allah menyimpan keseimbangan. Wala tukhsirul mizan. Jangan engkau kurangi keseimbangan itu. Jadi tetap yang namanya di dunia mah da orang teh butuh dunia gitunya. Nah, cuman Allah memberikan aturannya, yaitu apa? Aturannya ya, orang yang tidak dilalaikan, ya, tadi dirinya. Jadi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubi wal absar. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan dengan atau tidak dilalaikan oleh jual beli dan perdagangannya dari mengingat Allah. Nah, ini di dalam tafsirnya diceritakan, siapakah di rijal di sini, siapa? Rijalun, laki-laki di sini siapa? Sampai diterangkan bahwa laki-laki di sana adalah seorang sahabat Nabi yang walaupun dia hiruk pikuk dunia ini dia geluti, tapi tidak dilalaikan dari ibadah kalau itu mangsana adan mah tol we dunia mah ibadah kan gitunya. Nah, jadi benar ketika ada pertanyaan, ya Nabi pun bersabda ketika besok akan kiamat, maka ketika kita memegang non sowes, nah iya ke non tancapkeun kan gitu. Ya. Artinya ini yang akan menjadi penyesalan adalah harta benda orang-orang kafir. Kan mereka fokus ya, jelema kafir mah fokus tuh. Kan teu ngemut ke akhirat teh ya, gitu. Dia terus yang diguliti adalah dunia. Dia berarti masuk ke dalam kategori tagurronnakumul hayatud dunya. Dia telah terpedaya dengan kehidupan dunia.
Habis umurnya sampai bukankah awalam nu'amirkum? Bukankah aku telah memanjangkan umurmu yang cukup bagi berpikir? Kan gitu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Gitu. Kan habis umurnya, dipergunakan untuk terus gitunya. Dunia dikejar terus. Itu tanpa ada keseimbangan akhirat. Padahal dalam ayat tadi disebutkan rijalun la tulhihim tijaroh. Dia tidak dilalaikan. Jadi arijal minu iman mah tiasa dikatinggal ke orang sesibuk apapun, dia tetap menyempatkan untuk mencari wabtagi fima ataqallah daral akhirah. Itu. Yang mudah-mudahan eta teh urang gitu nya. Yang urang tidak sibuk ku dunia atuh. Ya, ada orang teh sibuk ku dunia atuh, tapi kan teu lalai urang mah. Waktuna adan, sok raja telat ya bae lah. Kumaha atuh da. Ya, anu penting mantong dilalaikan. Bahkan itunya saking ku naon istilah nama ada juga sih yang berpendapat cenanya wah sibuk-sibuk ting cenah salat di jamaah atau menikah cidanya urusan dunia itu melaan urusan dunia nepikeun ka salat di tiir di jamaah. Itu kalau di maaf ya, kalau di gunung gitunya sok di jalan rama itu teh paculeun loba cenah. Terus kumaha kagok apaan kok kalalotor di jamaah we cenah. Banyak itu. Ya, banyak itu. Ya, itu. Jadi sebetulnya jamaah itu bolehnya. Nah, ini Rasulullah ya ketika salat maghrib yuk komat deui cek Nabi teh. Ana Rasulullah, orang di jamaah we. Pan urang teu angkat-angkatan. Der we cenah. Salat teh di jamaah. Kemudian oleh Nabi dikatakan. Jadi cenah Allah hendak meringankanmu. Itunya. Jadi walaupun istilah nama teu aya alasan perjalanan, tidak ada alasan capek, tidak alasan apa-apa. Di jamaah we sakali-kali. Eta mah Kangjeng Nabi nya da aya tuntunan ti Allah. Tah, terus urang rek nurutan, di jamaah we. Pete kangeunahan deui di jamaah we tuluy tah teh kenging kitu nya. Sakali-kali boleh. Nah, seperti hujan lebat nih. Di dalam tafsir ketika hujan lebat itu azannya itu ada perbedaan. Kan kalau jam 3 kalau adzan awal itu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Itu azannya di jam 3. Karena maksud khairum minan naum itu nya as-salatu khairum minan naum. Mending salat tibatan sare, maksudnya salat naon? Salat sunat lain salat wajib. Di urang mah lain. Subuh dia ada naon nganggo as-salatu khairum minan naum teh. Berarti kalau begitu salat subuh teh nya berarti tidur itu baik. Itunya dibanding kan as-salatu khairun minan naum, salatnya lebih baik daripada tidur. Berarti kalau lebih baik, tidur itu baik. Ima bahasanya, permainan bahasa. Kalau khairun lebih baik, berarti ada yang baik. Karena ini lebihnya. Maksud khairun minan naum teh lebih baik daripada tidur, yaitu di akhir malam. Tahajud gitu. Makanya memahami nate as-salatu khairum minan naum teh di adzan awal. Nah, maka ketika terjadi hujan besar, itu para sahabat adana
Ya, setelah hayya 'alas shalah, setelah hayya 'alal falah. Nah, as-shalatu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Sebab hujan. Tah, kan urusanana teu aya payung oge meureunnan. Can aya kerese gitu. Nya dari Arab mah aya daun korma. Cararang daun korma mah. Jadi as-salatu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian para sahabat ya ketika ada hujan pun mereka menjamah hujan. Gitu. Ayah, salat jamah hujan ada, riwayatnya ada. Cuman kan tidak dipopulerkan, bisi dianggap kangenahan gitu. Setiap hujan jamak, jamah hujan gitunya. Dijamak gitu. Maka para ulama tidak mempopulerkan fikih itu gitunya. Fikih salat di jama dan seruan ketika hujan salat di rumah-rumah gitu kan. Tapi kan teu dititah oge anggar di imah. Sok teu dititah as-shalatu fi buyutikum, teu dititah ge di imah we. Berarti deung sorangan. Matak teu make as-shalatu fi buyutikum oge da geus ngarti sorangan. Mingeulan piki. Geus hideung. Da di mana ge cenah mun hujan mah horea mah. Sok sanajan aya payung kan gitu. Komo ya geus menang dalil eta mah geus beuki kuat teh horeamna teh. Di imah we daya dalilna. Tapi itu teh karaos ku abdi eta teh da geus apa dalil teh nya bude hujan. Keur mah hoream. Hujan gede eueuh payung aya dalil. Setengah geduk we salat di imah. Ngarengkol langsung geus di jamaah teh nya jamaah hujan. Ya. Itu kan udah sunnah, kalau yang wajib kan ada di Quran. Yang wajib. Yang wajibnya boleh dikosor ataupun dijamaah. Ya. Kalau kamu mendapat ancaman. Ya, betul. Kalau tidak ada ancaman, hujan. Ancaman hujan. Hujan juga kalau banjir. Iya, diancam, terancam tentunya. Kalau misalkan dibunuh, banjir di mana? Ancaman harimau. Ya. Betul. Mau. Sebagai ustaz, kalau kamu enggak melakukan jamaah ataupun kemudahan yang dikasih Allah, dosa. Ya, kalau tidak diambil. Kalau tidak diambil, betul. Jadi Allah teh memberikan rukhsah keringanan. Maka ketika tidak diambil rukhsah itu, maka cenah dosa. Gitunya. Itu. Jadi sombong disebut lagi Allah geus mere teu ditarima. Ya, contoh orang teh dalam perjalanan yo nya setebih Allah memberikan rukhsah keringanan. Sok dijama. Itu. Dihijikeun salat teh. Nya kalau sempat zuhur berarti asar ditarik ke zuhur. Itu jama takdim namanya. Terus di dua-dua berarti jama qasar takdim. Kalau berangkatnya sebelum zuhur, zuhur lewat aja lah. Dilaksanakan di asar berarti jama takhir. Di qasar. Ya. Ya makanya tadi Allah telah memberikan rukhsah, silakan. Sok erek di tampin tuh gitu kan. Mau diterima tidak kan gitu ya. Ada kemudahan. Tapi ya sahabat Rasul ketika melaksanakan perjalanan kemudian salat tadi jamaah. Ate pas tepi teh masih kena kaburu salat deui we. Itu tidak apa-apa salat lagi gitunya.
Jadi istilah nama orang teh bukan mempermainkan, tapi itulah amalan, ya, di mana di satu sisi amalan qasar itu, jamak qasar itu menerima rusuh dari Allah. Ya. Yang kedua, ketika masih kena aya waktu, dikerjakan lagi itu. Kemudian dianggapnya kumaha tuh itu, kan gitu. Dianggapnya gimana tuh yang sudah dikerjakan. Itunya. Nah, maka itu dianggapnya sedekah. Nah, seperti begini. Mohon. 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 Oh, pahala double? Oh iya. Oh. Mohon, saum tah, teras makan. Oh iya, makan saja Pak. Gitu. Double pahalana, leres teteh. Gitunya. Jadi ketika sapar, kan sapar teh memang naon aus safarin jadinya dina ayatna teh atau dalam perjalanan. Jadi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan berbuka itu. Karena bisi gitu kan, yang namanya di perjalanan kan melelahkan. Jadi diperbolehkan, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhor. Fa'iddatum itu kan gentos, min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lainnya gitu. Jadi eta mah suatu rukhsah oge dari Allah. Boleh, Pak. Itu naon. Sapertos abdi harita angkat umroh Ramadan. Ta rombongan teh mararakan gitunya. Tapi abdi mah moal ceuk kuatlah gitunya. Gitu. Moal abdi mah ceuk gitu. Nya moal pokona mah. Eta teh disingserikeun. Naon sababna? Lillah cenah. Nya teh bener. Itu kan begitu naon di pesawat teh jam 11 siang berangkat set. Dinu jam ieu itu geus buka tapi masih kene beurang cing teh kitunya. Kada berenang merik matahari gitu. Itu cing teh masih kene caang padahal cek dinu ieu mah adanya geus ada. Tapi matakna pada yang serikeun teh meureunnya cing kuat teh cing cenah. Fakta ternyata benar ketika mendarat di King Abdul Aziz ternyata menunjukkan sudah jam 11. Berarti abdi teh bukannya jam 11 beting teh jam ieu mah. Aya di ditu mah kerek magrib. Sok bayangkeun. Berarti iya dari maghrib tuh jam 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam bedana. Mana jeung serikeun gitu nya. Buka we cenah gitu. Gitu. Tapi yang namanya rukhsahnya seharusnya diterima gitu. Jangan matak Allah teh yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak memberikan kemudahan. Allah hendak memberikan keringanan dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Terus nilai ibadahnya gimana? Nilai. Ya, maksudnya gini, misalkan tadi kan berangkat, perjalanan, zuhur, sarkan. Ya. Tapi kita kan bawa mobil sendiri, kita kan bisa berhenti. Ya. Azan terdengar, berhenti. Kecuali zaman dulu cari duit susah. Nah, sekarang gampang. Nilainya. Nilai sholat gimana kalau kita nanti ada mobil berbeda sholat lagi berbeda Ya. lagi, gitu. Daripada tadi yang di pos di rumah. Nilainya adalah kembali kepada sedekah dari Allah mau diterima atau tidak. Nilai ketika
kita menerima sedekah dari Allah, maka Allah senang terhadap orang yang mau menerima sedekah, kan gitunya. Sedekahnya cenah gitu. Aya hadisna teh itunya bahwa kita disenangi oleh Allah ketika diambil ruhnya. Itu. Jadi nilai daripada ibadah tersebut adalah ketika lebih bernilai ketika menjalankan dan mengambil dari ketentuan yang sudah Allah berikan. Wajibnya. Jadi eta mah cenah hoyong ieu cenah hoyong eureun da kaburu, silakan saja. Cuman mungkin kita tidak tidak menerima itu, tidak menerima sedekah dari Allah gitu. Nya. Bisi aya naon di jalan teh. Masuk. Gitu. Teh salat deui we gitu. Mohon. Enggak. 3. Kalau maghrib tidak bisa. Ente jadi hiji setengah hampura we eta mah 3 we. Sing salabar we. Oh. Bukan. Jadi kalau mengerjakan jamak maghrib dan isya, kalau takdim berarti maghrib dulu 3 rakaat, nah baru isya 2 rakaat. Itu ketika di perjalanan. Ya, iya ketika di perjalanan maghribnya sama, tidak dikosor. Maghrib mah tidak ada kosor. Ya. Ya, boleh. Betul. 3 tetap. Makanya maghrib itu tidak ada kosor maksudnya mah. Ya, tak gitu. Kalau Rikodo nya tesawiyos da ragu nya tesawiyos da ragu. Nah nanti lagi ketika jamak takhir melaksanakan sholat di akhir, maka sholatlah maghrib dulu 3 rakaat baru ditambah isya 2 rakaat. Tapi kalau di rumah 4 rakaat wayahna di rumah. Jadi kalau di rumah itu tam namanya, teu tiasa dikosor. Mohon. Asar. Ya. Itu matam namanya, tidak ada kosor tapi jamak takhir tam sempurna, berarti 3 dan 4 nggak boleh dikosor. Mohon. Jadi di bumi mah nu nami-namina di bumi ya. Wayahna tidak ada kosor. Empat. Jamaah hungkul nggak ada kosor. Upami kosor mah posisinya masih di perjalanan. Upami tos di bumi mah wayahna tidak ada kosor. Jamaah dihijikeun hungkul gitu. Contoh ya, badai angkat. Diprediksi ieu teh nya dugi teh jam sekian. Udah aja. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat kalau di rumah. Jadi disebut nanti jamak tam, jamak sempurna. Itu. Jadi zuhur 4, asar 4 di bumi mah wayahna. Hah? Ada yang 2 nggak boleh. Itu mah di rumah mah. Mohon. Di rumah mah 4, badai jamak takdim, badai jamak takhir, yang namanya di rumah itu 4. Jadi tam disempurnakan, nggak ada kosor. Ari kosor mah di mana? Kosor mah di perjalanan, di panyabaan, eta kosor. Gitu. Satu acan ka dieu. Itu.
Nya. Nya, kos. Nya, terus orang mundur, kita mundur. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah ada etama fikihnya. Jadi bab fikih itu memang ada babnya ya. Sebagai penutup saja, kita tutup dengan surat Al-Hadid ayat 15. Surat 57 ayat 15. Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sadaqallah, na'udzubillah ya. Jadi pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu wahai orang-orang munafik, ditujukan kepada orang-orang munafik, dan tidak pula dari orang-orang kafir. Jadi kenapa nomor satunya orang munafik? Orang munafik mah fidarkil asfali minan nar. Lamun ke upami orang kafir dina naon? Istilah nama upami orang kafir di neraka, maka orang munafik di hanapeunana dina kerak neraka. Ya. Itu. Jadi matakna di dalam ayat ini, maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu wahai orang munafik, dan tidak pula dari orang kafir. Ya, ngeri ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar dari azab, ya. Kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.